Yaudah, akhirnya Ren pun mencobalah untuk melihat ke arah ini kan, ke arah belakang dari kamera itu kan. Dilihatlah sama dia gini kan, diperhatiin banget. Nah, ternyata di situ samar-samar Ren memang melihat sesuatu di jendela itu. Jadi yang Ren lihat pada saat itu adalah halo cuy, selamat datang di tongkrongan Doichiverse alias Doichi Universe. Apa kabar kalian? Sehat kan cuy? Oke cuy, sebelum aku mulai ke videonya, aku ingin menghimbau kepada kalian semua ya, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, yang baru menemukan video ini dan ingin menjadi salah satu bagian dari warga Doichi Universe, kalian bisa langsung aja registrasi di bawah dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian sudah subscribe, kalian sudah resmi menjadi salah satu warga Doichi Universe. Dan kalau kalian sudah subscribe, jangan lupa bantu like juga video ini, dan jangan lupa share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini, dan mungkin salah satu dari mereka ingin menjadi bagian dari warga Doichi Universe juga. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, mari kita semua berkumpul karena kali ini aku akan menceritakan ke kalian tentang pengalaman horor yang dialami oleh salah satu kanca aku yang berasal dari Threads. Kanca aku ini mengalami pengalaman horor ya pada saat dia lagi live streaming di kantor sama teman-teman kerjanya. Pada saat mereka lagi live streaming ini, mereka menyadari bahwa ada sesuatu atau ada sesosok makhluk yang ikutan nimbrung pada saat mereka lagi live streaming. Dan selain itu ada juga kejadian-kejadian lain yang mereka alami setelah melihat ada yang nimbrung di live streaming itu. Kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya? Sudah tidak usah basa-basi, kebanyakan AIWO, kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke jadi cerita ini dialami oleh kanca aku yang bernama Bang Rain. Halo Bang Rain. Buset, bocah berisik banget dah. Sepeda dikasih aqua gelas taruh belakang ban, ngange udah kayak racing lu. Berisik, maaf kita ke distract, berisik banget soalnya. Ulang ya. Oke jadi cerita ini dialami oleh kanca aku yang bernama Bang Rain. Halo Bang Rain. Nah, kejadian ini dialami sama dia itu di sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019, dan kejadiannya itu pada saat bulan puasa katanya Nah, jadi ceritanya gini di pertengahan tahun 2018, Rain ini diterima kerja di sebuah startup di bidang pariwisata edukasi. Nah, kerjaan dia di situ itu kayak memfasilitasi para siswa dan juga mahasiswa untuk bisa tur ke kampus-kampus luar negeri, seminar dan lain sebagainya. Nah, pas Rain masuk, ternyata mereka ini baru aja pindah kantor, dan lokasinya itu oke banget, soalnya ada di tengah kota. Di depan kantor mereka itu aja, itu langsung alun-alun. Jadi kurang tengah kota apalagi kan. Tapi jangan salah, walaupun kondisinya ada di tengah kota, sebelum mereka pindah di situ, tadinya gedung ini adalah bekas resto yang sudah lama sekali kosong. Sudah lama sekali kosong. Digaris bawahi ya, digaris bawahi. Jadi dia tuh bentukannya itu kayak gedung yang melingkar. Kalian bayangin aja kayak huruf O. Nah gitu. Biasanya kan kalau gedung kan dia kotak gitu ya, U gitu ya. Nah ini dia melingkar. Nah terus gedungnya itu punya 2 lantai. Jadi urutannya gini kita mulai dari luar dulu ya. Dari luar, dari muka utama kantor itu kan parkiran umum. Nah terus di sebelah kirinya itu ada ruangan santai yang punya pintu tembusan ke samping langsung ke parkiran staff. Nah terus di sana juga ada ruangan auditorium yang difungsikan sebagai ruang kerja staff. Nah tadi kan itu sebelah kiri. Nah di sebelah kanannya ini ada ruangan para manajer Ruangan para manajer ini bersampingan sama dapur lagi. Dapur, udah kayak Arab kita dapur kafe. Jadi ruangan manajernya itu sampingan sama dapur kafe. Terus di sebelah kirinya itu ada ruangan kosong sama tangga. Gede kan ya?
Nah, kalian kebayangkan tanpa aku kasih tahu ilustrasinya ya kan? Soalnya kita nggak ada ilustrasinya, kita nggak mau asal bikin nanti salah lagi. Pokoknya intinya gitulah, kalian bayangin sendiri aja lah. Sekarang kita pindah ke lantai 2, Ce. Di lantai 2 itu cuman ada sisi kanan doang, Ce. Sisi kirinya nggak ada. Memanjang sampai ujung itu adalah ruangan meeting yang disewakan gitu, Ce. Udah, office tour-nya udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi yang cerita pertama ini ceritanya gini, Ce. Di suatu malam, Rain ini sama tim leadernya itu ada jadwal untuk live Instagram untuk sesi Q&A sebuah event gitulah. Biasanya, Ce, memang mereka ini kalau live Instagram itu selalu di malam hari, karena kalau malam itu kan waktunya orang nyantai gitu ya, orang pada nyantai, pada rebahan, bermalas-malasan, jadi yang nonton tuh banyak. Nah, kata dia sebelumnya dia tuh nggak pernah, Ce, mengalami hal-hal aneh, hal-hal horor, hantu apa segala macam tuh dia nggak pernah. Ya walaupun teman-temannya tuh sering gitu loh cerita hal-hal aneh gitu yang terjadi di kantor tuh, cuman kayak ya udah dia nggak pernah ngalamin hal-hal aneh gitu, dia aman-aman aja kan. Sampai pada di malam itu, nah loh, horornya dimulai dari sini. Dan sampailah di suatu malam, Ce, di sekitar jam 8 malam, Rain sama temen kerjanya yang perempuan ini naiklah ke lantai 2, dan mereka ini mau meminjam salah satu ruangan meeting untuk live streaming di situ. Yang tadi kataku ruangan panjang di lantai 2, nah mereka mau pinjam salah satunya. Ya udah, Ce, akhirnya mereka pun live lah di ruangan itu kan. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang lagi buka sesi Q&A. Buat yang pengen tanya-tanya boleh banget, silakan langsung typing aja, nanti kita akan jawab segala macam. Nah, pada saat mereka live di situ selama 1 jam ke depan, mereka itu ya aman-aman aja, Ce. Ya lancar-lancar aja live-nya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kejadian yang gimana-gimana gitu, nggak ada, ya aman sentosa. Nah, karena mereka live-nya semakin lama semakin malam, akhirnya mereka notice bahwa yang nonton lama-lama semakin sepi. Nah, karena udah ngeh nih yang nonton makin lama makin sepi, mereka berdua nih kayak kode-kodean gitu loh, Ce, kayak bentar lagi end ya gitu, bentar lagi kita udahan nih live-nya gitu kan. Ya temennya juga setuju gitu kan, oke gitu kan. Ya udah. Dan kalian tahu nggak, pada saat mereka habis kode-kodean mau end live itu ya bentar lagi, ada salah satu komentar dari penonton yang langsung membuat mata mereka terbelalak, Ce. Kalian mau tahu nggak komentar dari penonton itu apa? Kak, itu yang di jendela siapa? Nonton doang, ajak aja. Mereka berdua yang baca komen itu ya seketika saling pandang kayak, hah? Gitu loh, kayak ya bingung. Dan ternyata posisi kamera yang mereka pakai untuk live streaming itu, Ce, memang menghadap langsung ke jendela yang ada di belakang mereka. Nah, ini jendela itu kayak jendela besar gitu loh, Ce. Cuman jendelanya itu ditutup pakai tirai kekinian yang kata dia kayak daun lontar itu. Nah, cuman sih kata Rain memang nggak ditutup sepenuhnya, memang jendela itu masih ada celah gitu kan. Oke lah, masalah tirai nggak ditutup setengah, kemungkinan memang apapun bisa kelihatan. Tapi, Ce, yang jadi notice tuh bukan itunya. Ini kan posisinya mereka lagi di lantai 2 nih, ya kan? Dan jendela kantor mereka ini itu menghadap langsung ke gang samping kantor. Yang mana gang samping kantor ini gelap. Terus di luar jendela itu nggak ada balkonnya dan juga nggak ada tangga. Jadi kalau dipikir secara logika, gimana ceritanya kalau misalkan itu orang, gimana ceritanya dia naik? Di betengger di mana? Kan nggak ada balkonnya. Di situ karena mereka sudah menyadari ada hal yang ganjal, temennya Rain itu udah pucat mukanya, coy. Pucat banget muka dia. Karena memang katanya temennya tuh penakut gitu. Kata Rain ya, bukan aku yang ngomong. Rain yang ngomong, bukan aku. Jangan salahin aku. Nah, sementara Rain sendiri itu berusaha untuk tetap tenang, Ce, menghadapi situasi yang kayak gitu. Dan dia merespon komentar penonton tadi itu dengan bercandaan gitu. Tapi, Ce, semakin lama Rain berusaha untuk tetap tenang menghadapi situasi seperti itu, semakin banyak juga orang-orang yang berkomentar dan membahas hal yang sama. Berarti
yang notice itu nggak cuma satu orang, semua penonton live streaming dia itu notice semua. Karena Rain ini merasa lama-lama nggak nyaman dengan komentar-komentar itu, akhirnya dia melihatlah ke arah jendela, tapi ngelihatnya nggak langsung nengok belakang gini, dia ngelihatnya dari kamera, lihat gini gitu. Karena kalau ngeliat dari langsung gini macem-macem. Yaudah, akhirnya Rain pun mencobalah untuk melihat ke arah ini kan, ke arah belakang dari kamera itu kan. Dilihat lama dia gini kan, diperhatiin banget. Nah, ternyata di situ samar-samar Rain memang melihat sesuatu di jendela itu. Jadi yang Rain lihat pada saat itu adalah ada sosok, entah dia tuh anak-anak atau orang dewasa gitu ya, pokoknya nggak tau lah, bentukannya tuh nggak terlalu jelas soalnya, tapi siluetnya tuh ada gitu loh, Terus ciri-cirinya rambutnya itu panjang, nutupin bahu sampai ke semua tubuhnya. Dan kalian tahu nggak, ternyata kata Rain ya, sosok itu posisinya nemplok di jendela kayak gini, nempel di jendela. Kalau kata Rain, ibarat anak kecil yang lagi kepoin acara TV tetangganya dan berusaha untuk diam-diam ikutan nonton. Itu kata Rain. Tapi kalau kata Doichi Sandea, ibaratnya kayak anak kecil yang lagi kepoin tetangganya yang lagi main PS dan dia ngintip dari luar jendela. Seru. Gitu. Hah? Cuman ya itu ibaratnya kayak anak kecil lagi kepo gitu loh, kayak ngapain ya tuh manusia jam segini masih di sini gitu kan, ini kan jadwal gua keluar, nah ngapa dia di situ gitu loh, Nah terus kata dia, baju yang dipakai sama sosok itu ya baju biasa aja gitu loh, bukan pakai daster putih, apalagi daster kembang-kembang, atau dia pakai dress code warna tertentu, itu enggak. Jadi kayak baju ya biasa aja gitu, enggak yang aneh-aneh gitu. Tapi walaupun bajunya biasa aja, yang buat Rain merinding pada saat itu adalah rambutnya, karena rambutnya panjang banget sampai menjuntai ke bawah. Di saat itu ya, Rain bener-bener udah merinding banget, dan tiba-tiba dia teriak kayak gini, "Saya akan lawan!" Enggak. Dia nggak teriak gitu, enggak pakai lama ya. Mereka langsung end live itu streaming Instagram, terus mereka langsung kabur keluar, mereka lari turun ke lantai bawah, ke lantai 1 sambil teriak. Bercanda aja, ya maksudnya gimana caranya mau ngelawan gitu loh, itu ditimpuk pakai sepatu aja nggak bakal kena itu kan si hantu, jadi nggak mungkin dilawan, gimana ngelawannya. Mereka langsung kabur, lari ngibrit ke lantai bawah, ke lantai 1, lari sambil teriak itu, Nah ketika mereka lagi turun tangga sambil teriak heboh-heboh itu, ternyata manajer mereka ini belum pulang, masih standby di ruangan dia, dan dia tuh denger mereka berdua teriak heboh itu kan, kayak kenapa gitu. Nah akhirnya manajernya langsung keluar lah, nyamperin mereka ke arah tangga, dan manajernya itu melihat muka mereka itu udah pucet. Terus manajer mereka nanya lah ya kan, kayak, "Mas, tadi tuh apaan?" Tapi di sini posisinya Rain bener-bener nggak bisa jawab. Dia cuman geleng-geleng doang gini sambil badannya itu jalan lemes gitu, bener-bener kayak shock gitu loh, panik. Nah sedangkan temennya yang perempuan itu bener-bener udah cuma diem doang dia. Ya udah akhirnya mereka karena kondisinya udah kayak gitu ya, mereka langsung ke ruangan staff untuk menenangkan diri. Tadinya ya di malam itu mereka tuh mau lembur, cuman karena udah ngalamin hal kayak gitu ya nggak jadi lembur, nggak sudi. Males banget gitu kan, nanti gue ketemu lagi sama si setan itu, nanti tiba-tiba dia nggak cuma nempel di jendela, tiba-tiba dia di samping meja gitu kan, terus bilang, "Mas punya pena boleh pinjem?" Nah kan kerok urusan. Oke, itu dia tadi kan cerita yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke cerita dia yang kedua. Di suatu hari Rain sama 2 temannya ini mereka janjian mau pulang nggak terlalu malam, karena kan posisinya juga bulan puasa gitu ya kan, kayak kurang gimana gitu kan kalau pulang lembur. Makanya mereka kayak, nanti kita pulang agak cepetan ya, soalnya udah capek nih bulan puasa apa segala macem gitu kan. Oh iya udah gitu, udah mereka janjian lah pulang gitu kan. Nah terus salah satu kedai minuman terbesar di Indonesia, tidak aku sebut namanya karena bukan endorse ya,
itu pada saat itu mengadakan promo, cuman mereka ini ngadain promonya untuk pemesanan via aplikasi. Terus mereka lihat kan kayak, wah lumayan nih, si ini lagi promo nih gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka bertiga pun mesen lah, dan nanti mereka akan pick up langsung ke standnya. Nah, kebetulan kan stand minuman ini kan ada di dalam mall ya, Nah, mallnya itu nggak jauh dari kantor mereka. Terus di sekitar jam 5 lewat, mereka ini mau ambil orderan di saat kerjaan mereka udah selesai. Ya udah, akhirnya mereka bertiga jalanlah ke mall ya kan, sembari kayak nunggu bulan puasa. Nunggu buka puasa, nunggu bulan puasa mah ya kali mau berhari-hari di situ. Nunggu buka puasa, nunggu ngabuburit gitu maksudnya. Terus pada saat udah sampai di mallnya juga, itu ya ternyata orderannya belum dibuat, lumayan lama lah gitu mereka nunggu kan akhirnya. Nah, singkat cerita, minumannya udah jadi, udah mereka pegang nih, dan mereka akhirnya balik lagi lah ke kantor. Tapi posisinya udah gelap, langit. Ketika mereka sampai kantor, pas banget azan maghrib, dan mereka bertiga ini memutuskan untuk bersantai di ruangan santai itu. Tapi mereka di situ cuma bertiga doang, soalnya staff yang lain itu buka puasa di luar. Mereka sempet juga ngajak mereka bertiga untuk buka puasa di luar, kayak, guys, yuk kita buka puasa di luar gitu kan, biar bareng-bareng gitu makannya. Tapi mereka bertiga ini menolak, karena mereka rencananya setelah buka puasa di ruangan santai itu mereka mau langsung pulang gitu kan, kayak, duh sorry nih, kita abis ini mau langsung pulang, nggak mau lama-lama di sini gitu, jadi kita nggak bisa ikutan deh gitu buka puasa gitu kan. Oh gitu, oke, udah cukup tau aja, bye gitu. nggak gitu, nggak jadi kayak, oh nggak bisa, oh yaudah nggak apa-apa gitu. Akhirnya udah mereka buka puasa di luar semua kecuali mereka bertiga. Sewot banget ya itu yang ngajak buka puasa ditolak, ya sakit hati apa gimana itu. Udah, akhirnya setelah mereka sudah membatalkan puasa mereka, nggak lama dari itu mereka pulang, Kata Rain ya, pada saat mereka lagi jalan bertiga nih, pas keluar ruangan, kata dia, jujur janggal. Kenapa jujur janggalnya? Karena Rain merasa kayak ada angin yang meniup muka dia, hus gitu. Kayak ada angin yang berhembus gitu ke arah muka dia. Tapi aneh gitu anginnya, bukan angin yang kayak kita kalau kena angin tuh gimana sih, kan ya biasa gitu ya kan, nggak mungkin kita sampai kayak ketabok gitu kan. Cuman yang Ray rasakan pada Ray kan mulai nih salah nyebut nama nih, kebiasaan Doichi ya, Rain maksudnya. Nah, Rain tuh merasa angin yang kena muka dia tuh kayak bukan angin biasa gitu, kayak emang sengaja kayak ditemplokin gitu loh, kayak orang nabrak gitu lah istilahnya. Di situ pikiran dia udah nggak tenang, dia udah pikirannya udah aneh-aneh itu, kayak apa barusan yang nabuk muka gue tadi ya, kalau setan kok kurang ngajar amat gitu kan, main asal lewat aja depan muka orang, yang sopan lah ente gitu kan. Kalau lewat itu kan bisa lewat samping, apa lewat depan muka, kan gak sopan kan kayak gitu, gak terdidik. Nah, di saat yang sama, sayup-sayup Rain di sini mendengar ada suara perempuan, suaranya itu kayak nangis merintih, suaranya jauh tapi jelas banget di kuping, tapi jauh gitu. Kalian paham kan? Di saat Rain lagi mencerna itu suara apa yang dia dengar, tiba-tiba temennya Rain ini ngomel-ngomel ke Rain. Dia ngomong kayak gini, "Mas, bisa diem nggak? Aku takut tahu. Gak usah bikin suara serem-serem gitu ah." Dituduh kayak gitu, Rain kan bingung ya. Lah apa-apaan lu, gua aja barusan denger suara perempuan nih, malah gue dituduh bikin suara aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi ternyata temennya yang satunya ini nimpalin ngomong kayak gini, "Mbak, aku denger suaranya di pintu malah." Nah loh, di sini posisinya Rain tuh bingung, karena gimana ya, Rain tuh merasa yang dia denger itu suaranya jauh, sedangkan temennya itu denger seakan-akan suaranya deket gitu loh. Jadi kayak dia tuh, ini sebenarnya gimana sih yang bener, aku denger jauh kok teman-teman aku denger suaranya di sekitar sini ya gitu. Karena posisinya di situ Rain paling deket dengan pintu ruangan santai, akhirnya dia pun mencobalah untuk ngecek di dalam ruangan santai itu ada siapa. Dan ternyata ketika dicek buka pintu, kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Rain langsung kayak,
geleng-geleng, dia bingung gitu kayak, waduh tadi ada suara, kok nggak ada orang. Aku aja merinding ini denger aja. Dan ternyata suara perempuan itu masih kedengeran, cuman anehnya posisinya itu kayak pindah-pindah. Karena temennya Ren mengira kalau Ren ini yang mengeluarkan suara-suara itu langsung dari mulut dia, tiba-tiba menjerit jerit-jerit, dan akhirnya apa ujung-ujungnya dia pun langsung pulang tancap gas ngebut, dia ngibrit, dia kabur dan di saat itu juga karena Ren merasa itu adalah tanda bahaya ya kan, akhirnya udah dia pun juga nggak pakai babi bu, langsung tancap gaspol, langsung pergi, dia langsung kabur, dia pulang. Dan terus kalian tahu nggak, ini bahaya sih sebenarnya, cuman ya untungnya sih nggak kejadian ya. Nggak jauh dari kantor mereka itu kan ada perempatan besar, perempatannya ada lampu merahnya itu karena temennya tadi ini paniknya nggak ketolongan ya, dia itu tahu nggak, bawa motor itu ngebut nyaris mau terobos lampu merah itu posisi jalanan tuh memang di bulan puasa kan agak sepi, cuman kan tetap aja itu bahaya gitu loh, karena si Ren melihat posisi temennya ini udah kalang kabut nggak karuan dan itu membahayakan diri dia, akhirnya di situ Ren langsung benar-benar nyusul temennya, dia klakson sambil teriak kayak gini, mbak istighfar mbak, bahaya, berhenti, minggir dulu, kata Ren kan. Temennya itu ya seketika diteriakin kayak gitu sama Ren, tiba-tiba dia ngerem mendadak, terus dia nangis kejer, dan akhirnya sama Ren disuruh minggir. Dengan kondisi dia udah nangis kejer itu, minggirlah motor mereka kan. Nah, temen yang satunya lagi kan mereka tadi bertiga tuh, yang satunya lagi udah nggak tahu kemana karena mereka beda arah. Setelah udah tenang itu akhirnya Ren pun ya nemenin mbak ini pulang gitu, jadi kayak dikonvoy gitu, ditemenin, dikawal gitu lah ya, dikawal. Nah keesokan harinya temennya yang beda arah tadi ceritalah ke mereka berdua ini kan. Jadi kata dia, setelah mereka berdua tadi tancap gaspol, ternyata kan temen yang satunya ini belum pulang, masih di situ. Setelah mereka berdua tancap gaspol tadi, dia sudah nggak lagi mendengar suara-suara perempuan itu jadi kayak kesannya suaranya itu ngikutin mereka berdua. Jadi ya dia pulang dengan santai karena udah nggak denger lagi tuh suara aneh-aneh. Terus selain itu ada lagi, ternyata penunggu kantor itu sering banget nyamar jadi staf kantor. Jadi katanya gini, salah satu staf mereka itu kan ada yang namanya Andi. Nah Andi ini ceritanya punya paket, jadi paketnya Andi ini diantar ke kantor bukan ke rumahnya. Nah resepsionisnya ini berinisiatif mau nganterin paket Andi itu ke ruangannya Andi. Sedangkan kalian tahu nggak, di saat itu posisinya Andi itu lagi cuti. Tapi resepsionisnya bilang, tadi saya lihat kok Mas Andi datang absen terus masuk ruang staff. Nah, gimana ceritanya orangnya libur tapi dibilang masuk? Ada lagi pengalaman yang dialamin sama Ren sendiri nih. Nah, jadi di saat itu timnya Ren ini kan lagi mempersiapkan launching event. Nah, karena mereka dikejar deadline, akhirnya mereka lembur lah sampai malam, ya kan. Nah, setelah Ren sudah selesai membuat proposal eventnya, dia ini langsunglah menuju ke ruangan manajer untuk minta tanda tangan approval. Pada saat Ren sudah masuk ke ruangan itu, dia sama sekali nggak ngeliat ada manajer dia di situ. Tapi dia ngeliat ada bos besar dia lagi sendirian di situ. Nah sebenarnya di saat itu Ren sempet ngajak ngobrol bosnya itu. Pas ngobrol-ngobrol sebentar itu bosnya bilang kalau katanya dia mau lihat proposal event bikinan si Ren itu. Yaudah dikasih lah sama si Ren ya kan proposalnya. Tapi kata Ren di sini dia itu notice ada sesuatu yang yuyur janggal. Ada sesuatu yang aneh gitu dari si bos ini. Oh mungkin ya karena dari mes kali ya gitu, makanya pakaiannya santai gitu kan. Cuman ternyata udah setelah dia taruh proposal di bos besar itu, balik lagi lah Ren ke ruangannya dia kan. Terus Ren WA lah manajernya ya kan, dia bilang, ya Pak ini proposalnya lagi dicek sama bos besar gitu kan. Dan terus kalian tahu nggak, manajernya ketika baca chatnya Ren itu dia heran
Karena manajer kan taunya bos besar ini sebenarnya dia lagi balik ke rumahnya yang letaknya ada di luar kota, dan dia itu seharian WFH. Cuman Rain pada saat itu yang jelas melihat memang bos besarnya ada di situ, ya dia kekeh, dia bilang, enggak Pak, tadi saya bener-bener jelas ketemu langsung dengan bos besar, saya langsung ngobrol, bahkan saya langsung kasih proposalnya. Akhirnya ditelepon lah sama manajer itu kan. Dia nelpon Rain, dia ngomong kayak gini, kamu ketemu bos besar di mana emangnya gitu kan. Terus Rain bilang kayak gini, ya saya lihat di ruangan manajer, tadi saya lihat meja bapak kosong, tapi meja bos besar ada orangnya. Terus akhirnya manajer denger pernyataan Rain itu, dia langsung tutup telepon dan dia langsung nyamperin Rain di saat itu juga ke ruangan staff. Dan di sini nih yang ganjal. Terus dia langsung nyamperin Rain ke ruangan staff dengan muka yang bingung. Terus dia nanya kayak gini, Mas, kamu tadi ke ruangan manajer jam berapa? Barusan. Iya barusan, belum lama, belum ada 15 menit bahkan, kata dia kan. Terus kalian tahu nggak manajernya menjawab apa? Ini sangat-sangat mencengangkan. Manajernya bilang bahwa saya ada di ruangan itu dari 2 jam yang lalu. Dan yang anehnya, manajernya itu nggak melihat sama sekali Rain itu masuk ke ruangan. Dan Rain juga pada saat masuk ke ruangan, dia nggak ngelihat sama sekali manajernya ada di situ. Tapi di sini Rain masih menyangkal. Dia bilang kayak, oh mungkin tadi pada saat saya masuk ke ruangan, Bapak nggak ada, mungkin Bapak lagi di toilet kali ya, makanya kita nggak ketemu. Tapi manajernya nggak kalah menyangkalnya. Dia bilang, saya dari tadi nggak kemana-mana, nggak geser kemana-mana. Apalagi di 1 jam terakhir saya nggak kemana-mana. Artinya seharusnya kalau Rain memang bener masuk, manajer pasti lihat dia, dan begitu pun juga sebaliknya. Akhirnya untuk membuktikan apakah omongan Rain ini bener apa enggak, kalau ada bos besar di situ, mereka berdua pun sama-sama masuklah ke ruangan manajer, dan ternyata proposal yang dia kasih ke bos besar tadi itu ada di atas meja bos besar, tapi posisinya dia itu tergeletak rapih di atas file-file lain. Dua-duanya saling heran gitu, kayak mereka tuh kenapa ya gitu ya. Saya juga sebagai pembawa cerita, saya juga nggak tahu kalian kenapa gitu kan. Saya juga heran gitu kenapa hal seperti ini terjadi gitu. Jadi ya sudah, nggak usah dipikirin lagi. Dan ya udah, ceritanya segitu aja sih, udah ceritanya udah selesai ya. Jadi misterinya itu apa sih ya, udah pokoknya gitu. Udah, let's just gitu aja video hari ini ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tuh pada channelku di bumi ini, dan mungkin mereka akan menjadi juga salah satu warga dari Doichi Universe. Oke, udah, just gitu aja video ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian ada ide dan saran pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah, nanti akan aku baca. Oke, itulah, kita aja, bye bye. Doichi apaan sih, kadang otak sama mulut nih nggak sinkron gitu. Otaknya kabelnya ini nih kelilit kayak oh ternyata bayangan rambut, bukan rambut tapi hanya bayangan. Namanya juga bayangan semu ya kan, kecuali kehadiranmu terasa nyata. Anjay, gurinjay makan bajai.